Bapak Ibu jemaat Tuhan yang dikasihi dan diberkati oleh Tuhan kita Yesus Kristus, mari berteduh diri sejenak untuk menghampiri hadirat Allah di dalam persekutuan di hari ini, ibadah Minggu Sengsara yang pertama tanggal 15 Februari tahun 2026 dengan tema pengampunan Ia membebaskan. Salam jemaat Tuhan. Mulai hari ini kita berada dalam masa perayaan Minggu Sengsara. Selama 7 minggu kita akan menjalani perenungan yang mendalam atas penderitaan Yesus Kristus menuju penyaliban di Golgota. Karena itu, dalam kerendahan diri dan hati, kita datang untuk menghadap Tuhan dan memulai ibadah di Minggu Sengsara yang pertama ini. Mari kita semua berdiri bersama kita pujikan Gita Bakti 12 ayat yang pertama. Kasih karunia dan damai sejahtera dari Allah Bapa Tuhan Yesus Kristus dan dari Roh-Nya yang kudus menyertai Bapak Ibu saudara-saudari sekalian. Cuma dipersilakan. Bapak Ibu saudara-saudara sekalian yang dicintai oleh Tuhan, hari ini kita memasuki perayaan Minggu Sengsara yang pertama. Kita diingatkan tentang Allah yang bersedia mengampuni orang berdosa seperti kita, sehingga kita pun harus mengampuni orang lain. Karena itu mari kita bersama-sama membaca nas yang membimbing kita dalam Kolose pasal 3 ayat yang ke-13. Kolose pasal 3 ayat yang ke-13, kita akan membacanya bersama-sama. Kolose pasal 3 ayat yang ke-13, demikian bunyi firman Tuhan. Sabarlah kamu seorang terhadap yang lain, dan ampunilah seorang akan yang lain. Apabila yang seorang menaruh dendam terhadap yang lain, sama seperti Tuhan telah mengampuni kamu, perbuatlah juga demikian.
kesalahan dalam relasinya dengan sesama, baik dengan sengaja maupun tidak sengaja, atau dengan sadar maupun tidak sadar. Ada kesalahan yang tidak menimbulkan akibat serius, tapi ada pula kesalahan yang tidak hanya menyakitkan, tetapi juga menimbulkan luka yang mendalam di hati. Luka itu terbawa bertahun-tahun dalam hidup orang yang tersakiti dan menjadi akar pahit dalam diri. Dalam kondisi yang demikian, pengampunan bukanlah hal yang mudah untuk diwujudkan. Mari kita bersaat teduh sejenak dan mari kita menghadap Tuhan di dalam doa pengakuan dosa. Kami menjejakkan kaki kami di minggu sengsara yang pertama. Minggu-minggu yang akan kami lewati adalah minggu-minggu di mana Tuhan panggil kami untuk merefleksikan tentang pengorbanan Yesus Kristus dalam hidup kami. Secara khusus di minggu yang pertama ini, kami akan diajarkan untuk bagaimana melepaskan pengampunan bagi setiap orang yang menyakiti kami. Namun kami tahu Bapak bahwa kami pun berlaku demikian. Ada saat di mana kami menyakiti sesama kami dan juga menyakiti hati Tuhan. Karena itu pagi hari ini Bapak, kami memohon Tuhan mengampuni kami. Bahkan Tuhan juga boleh bekerja atas setiap orang-orang yang kami sakiti, supaya kami juga tersadarkan akan kesalahan yang kami lakukan, bahkan juga mereka yang tersakiti boleh mengampuni dan memaafkan kami. Mari Bapa, dengarlah seruan hati kami. Ampuni segala dosa dan pelanggaran kami. Karena hanya di dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. Amin. Berita anugerah Allah. Jemaat Tuhan yang terkasih, jika dengan sungguh-sungguh kita akui dosa kita dan memohon ampun dari Tuhan, maka dengarlah kebenaran firman Tuhan sebagai berita anugerah bagi kita. Hiduplah di dalam percaya dan lakukanlah segala kehendaknya. Tunjukkanlah kepada dunia bahwa engkau telah menerima kasih karunia Allah dalam putranya Yesus Kristus dan siap hidup di dalamnya. Jika kita mengatakan bahwa kita memiliki dosa, jika kita mengatakan bahwa kita tidak memiliki dosa, maka kita menipu diri kita sendiri dan kebenaran tidak ada di dalam kita. Jika kita mengaku dosa kita, maka Ia adalah setia dan adil, sehingga mengampuni dosa-dosa kita dan menyucikan kita dari semua ketidakbenaran. 1 Yohanes 1 ayat 8 hingga ayat yang ke-9. Demikianlah berita anugerah Allah bagi kita. Sejauh kita semua, ya Tuhan, bukakanlah bibir mulut kami.
bermazmur bersama-sama seturut Mazmur 103 ayat 8 hingga ayatnya yang ke-14. Mazmur 103 ayat 8 hingga ayat yang ke-14. Kita membacanya secara berbalas-balasan. Tuhan adalah penyayang dan pengasih. Tidak selalu Ia menuntut, tidak dilakukannya kepada kita setimpal dengan dosa kita. Tetapi setinggi langit di atas bumi, sejauh timur dari barat, seperti Bapa sayang kepada anak-anaknya, sebab Dia sendiri tahu apa kita. Kita mendengarkan persembahan pujian vokal grup Rayon Kasih. Vokal grup Rayon Kasih dipersilakan.
kasih Rayang Kasih yang setidaknya membuka rangkaian pemberitaan firman pagi hari ini. Kita akan membaca dan merenungkan firman Tuhan. Seorang pengaku akan membantu kita di dalam doa dan pembacaan Alkitab. Sebelum kita membaca dan merenungkan firman Tuhan, mari kita berdoa. Bapa kami yang ada di dalam kerajaan surga, tiba saatnya kami rindu untuk membaca dan merenungkan firman-Mu. Mari Bapa, kuasai kami dengan Roh Kudus-Mu, agar ketika firman yang telah kami baca, kami dimampukan untuk merenungkan serta melakukan dalam kehidupan kami hari pas hari. Mari Bapa, bersabdalah bagi kami, karena kami siap untuk membaca dan merenungkan firman Tuhan. Amin. Pembacaan firman Tuhan dari Matius pasal 18 ayat 21 sampai 35. Sebelum kita membaca, saya jemput jemaat Tuhan kita baca. Matius 18 ayat 21 sampai dengan ayat yang ke-35 di bawah perikop perumpamaan tentang pengampunan. Kemudian datanglah Petrus dan berkata kepada Yesus, Tuhan, sampai berapa kali aku harus mengampuni saudaraku jika ia berbuat dosa terhadap aku? Sampai 7 kali? Yesus berkata kepadanya, bukan, aku berkata kepadamu, bukan sampai 7 kali, melainkan sampai 70 kali 7 kali. Sebab hal kerajaan surga seumpama seorang raja yang hendak mengadakan perhitungan dengan hamba-hambanya. Setelah ia mulai mengadakan perhitungan itu, dihadapkanlah kepadanya seorang yang berhutang 10.000 talenta. Tetapi karena orang itu tidak mampu melunaskan hutangnya, raja itu memerintahkan supaya ia dijual beserta anak istrinya dan segala miliknya untuk membayar hutangnya. Maka sujudlah hamba itu menyembah dia, katanya, sabarlah dahulu, segala hutangku akan kulunaskan. Lalu tergeraklah hati raja itu oleh belas kasihan akan hamba itu, sehingga ia membebaskannya dan menghapuskan hutangnya. Tetapi ketika hamba itu keluar, ia bertemu dengan seorang hamba lain yang berhutang 100 dinar kepadanya. Ia menangkap dan mencekik kawannya itu, katanya, bayar hutangmu. Maka sujudlah kawannya itu dan memohon kepadanya, sabarlah dahulu, hutangku itu akan kulunaskan. Tetapi ia menolak dan menyerahkan kawan itu ke dalam penjara sampai dilunaskan hutangnya. Melihat itu, kawan-kawannya yang lain sangat sedih, lalu menyampaikan segala yang terjadi itu kepada tuan mereka. Raja itu menyuruh memanggil orang itu dan berkata kepadanya, hai hamba yang jahat, seluruh hutangmu telah kuhapuskan karena engkau memohonkannya kepadaku. Bukankah engkau pun harus mengasihi kawanmu seperti aku telah mengasihani engkau? Maka marahlah tuannya itu dan menyerahkannya kepada algojo sampai ia melunaskan seluruh hutangnya. Maka Bapakku yang di surga akan berbuat demikian juga terhadap kamu, apabila kamu masing-masing tidak mengampuni saudaramu dengan segenap hati. Demikian firman Tuhan. Hendaklah firman Tuhan diam dengan segala kekayaannya dan ucaplah syukur kepada Allah. Hosiana.
Bapak Ibu Shalom. Coba lemparkan senyum untuk Bapak Ibu yang di samping. Ini sepertinya memasuki minggu sengsara. Harusnya hati yang berefleksi sengsara, tetapi kemudian wajahnya yang penuh kesengsaraan. Hari ini kita memasuki perayaan satu prosesi panjang selama 7 minggu dalam iman Protestan kita dan juga teman-teman kita di Katolik. Mereka memulainya dengan Rabu Abu di pekan ini, dan kemudian kita bersama-sama merenungkan bagian firman Tuhan di bawah tema pengampunan yang membebaskan. Bagian bacaan firman ini saya berharap Bapak Mama, tadi malam saya mencoba untuk menimbang apakah kemudian saya mencoba untuk membesarkan tafsirannya, tetapi kemudian saya juga berpikir bahwa teks ini sudah biasa Bapak Mama ungkapkan. Bahkan ketika ada persoalan-persoalan yang terjadi, Bapak Ibu selalu bilang, ingat Tuhan Yesus bilang, ampunilah orang lain. Bukan saja 7 kali 7, tetapi berapa Bapak Mama? 70 kali 7 kali. Oke, karena itu Bapak Mama saya mulai juga hal sederhana terkait dengan bagian bacaan ini. Berharap Bapak Mama juga punya pemahaman yang baik tentang bagian firman Tuhan kita hari ini. Ada sesuatu yang menarik dalam bacaan kita. Ada makna di balik angka 7 yang disampaikan oleh Matius dalam bacaan kita. Yang pertama Bapak Mama, ketika kita harus membaca Perjanjian Lama, maka kita akan menemukan bahwa ada tradisi rabini yang akan bilang bahwa pengampunan itu bisa diberikan hanya sampai 3 kali. Mungkin inilah yang kemudian diadopsi oleh budaya lokal kita. Dalam bahasa Kupang biasa ketong bilang dia ketong sutolong. Habis itu yang kedua datang dia minta jantung. Habis sukasi jantung, hati sukasi, jantung sukasi. Yang ketiga datang dia minta taganto. Ya, dia minta taganto. Itu orang bahasa Kupang. Artinya bahwa kita cukup 3 kali. Bahkan Bapak Mama, dalam beberapa ilmu sosial lainnya, mereka bilang begini. Ketika seseorang melakukan kesalahan untuk pertama kalinya, kita memakluminya sambil bilang bahwa dia tidak tahu. Kemudian kesalahan yang kedua, kita dapat memakluminya bahwa itu mungkin dia belum memahami dengan baik, dia tidak mengerti. Tetapi kalau kesalahan yang ketiga, itu dianggap sebagai karakter dirinya, bahwa itu sudah menjadi watak. Karena itu Bapak Mama, setiap kali kunci usbu, saya selalu dari awal-awal saya bilang, Bapak Mama yang duduk di belakang maju. Tapi 2026 saya sampai ngomong itulah. Jadi ada yang sampai duduk di hampir pintu belakang sana. Bagi saya itu sudah tidak lagi bisa ditolong. Itu hanya bisa ditolong oleh Roh Kudus untuk membentuk kita, supaya ketika ada duduk bersama kita duduk di depan. Ada tradisi rabini pengampunan yang diberikan maksimal 3 kali saja. Tetapi juga Bapak Mama, kita membaca dalam bagian ini bahwa ada sesuatu yang kemudian Petrus berusaha untuk tampilkan, bahwa ketika kita bicara tentang Matius, kita bicara tentang keyahudian yang kental, maka kemudian menurut Petrus bahwa angka 7 itu adalah angka kesempurnaan. Mereka membandingkan dengan penciptaan bumi, langit dan bumi sampai ke hari ke-7 dan Tuhan berhenti dan lain sebagainya. Nah, Bapak Mama saudara-saudara yang dikasihi oleh Tuhan, dengan demikian ketika Petrus bilang bahwa apakah dengan 7 kali saya harus mengampuni sesama, itu sebenarnya Om Peku sedang mau unjuk hati, unjuk diri. Om Peku sedang bilang bahwa orang lain 3 Yesus, beta 7, 2 kali lipat dari yang seharusnya standar yang ada. Tetapi dia makan puji itu dipatahkan oleh Kristus ketika Tuhan Yesus bilang bahwa bukan 7 kali tetapi 70 kali 7. Hasilnya berapa Bapak Mama? 490. Ini pintar semua nih. Kayaknya matematika dulu ikut olimpiade. Dia mau bilang begini. Yesus mau bilang bahwa ketika kita tidak bisa menghitung sampai 490 saja, atau mungkin ada yang mencapai ini, bahkan saya sendiri juga tidak tahu apakah pengampunan itu sudah sampai 490. Karena bagi saya, selagi kita masih punya darah dan daging dan jadi manusia ini, tentu ada hal-hal yang mungkin terbesit dan memberatkan hati kita masing-masing. Tetapi bersyukur Bapak Mama bahwa ujung perjalanan kita memasuki minggu sengsara di tahun 2026, kita diingatkan tentang makna pengampunan sebagai sesuatu yang membebaskan. Tuhan Yesus bilang begini,
ketika kita mau mengampuni 70 kali 7 kali, sebenarnya kita sedang mau bilang bahwa ada pengampunan yang tidak terbatas pada sesuatu yang ada di sekitar kita. Tidak terbatas waktu, tidak terbatas usia, tidak terbatas lingkaran sosial kita atau pertemanan kita, perbestian kita. Tidak sampai di sana. Tidak ada batas-batas yang harus membendung keinginan kita untuk bisa memberikan sebuah pengampunan. Tetapi juga Bapak Mama, angka 70 kali 7 ini, dia bicara bukan saja soal angka, tetapi juga dia bicara tentang soal kualitas pengampunan. Jadi dia bukan bicara tentang angka berapa banyak yang harus kita lakukan melepaskan pengampunan bagi orang lain, tetapi juga bagaimana kita melihat bahwa pengampunan yang kita beri itu adalah pengampunan yang benar-benar datang daripada hati. Bapak Mama, hari kemarin banyak orang mengucapkan happy Fine. Saya punya coklat. Ya. Ini perasa manis Bapak Mama, apalagi kalau diberikan oleh pendeta, dia perasa seperti ada manis-manis mineral. Tapi Bapak Mama, saya minta supaya Bapak Mama menjawab pertanyaan ini dulu. Karena liburan sekolah, jadi saya sengaja buat pilihan ganda. Jika ada seseorang yang menyakiti kita berkali-kali, seperti lagu Majelis Jemaat minggu lalu, berkali-kali, banyaknya, apakah yang harus kita lakukan? A. Mengampuni. B. Tergantung. C. Tidak mengampuni. A. C yang baru baca Alkitab langsung mengampuni tidak salah. Ya. Sampai tergantung. Sampai baru baca dia mana bilang tergantung. Ini sampai baca dia mana sudah bilang tergantung. Ada yang bilang tergantung. Ayo tadi kita dengar ada yang bilang tergantung. Siapa? Majelis. Yang bilang tergantung ada yang mencoba. Ini nanti kalau kemudian ditayang di YouTube dan Facebook saya bisa kena disiplin. Kok bisa? Jawabannya B. Nanti saya akan jelaskan Bapak Mama. Mengapa jawabannya B? Karena Bapak Ibu Saudara-saudara, mari kita belajar dari perumpamaan. Saya kasih sistematika ceritanya. Yang pertama, ada seorang yang berutang berapa ribu talenta, 10.000 talenta. Tetapi karena tidak sanggup untuk membayar, maka raja itu bilang bahwa engkau kubebaskan dari hutang, semua hutangmu kuhapuskan. Tetapi yang berhutang ini dia juga memberi hutang kepada orang lain. Berapa dinar? 100 dinar. Nah 1 talenta itu 6.000 dinar. Bayangkan di penjara. Tetapi waktu dia punya kawan satu ini tidak mampu bayar, dia cek di leher, dia bilang lu ini hari harus bayar. Sedangkan dia sebelumnya dapat pengampunan dengan 10.000 talenta. Itu kalau dirupiahkan dalam zaman sekarang itu sekitar 6-7 triliun total. Tadi malam agak coba hitung-hitung, makanya ini hari kepala sakit gara-gara saya pernah dengan matematika, baru tiba-tiba harus belajar matematika dari malam 10 kali 7 tambah dengan hitung upah seharian 1 dinar bawa di talenta dan dikalikan. Karena itu Bapak Mama, dia bilang ini cerita mau bilang begini, ketika pengampunan itu diberikan, oke, tadi Bapak Mama bilang bahwa kita harus mengampuni. Tetapi ketika pengampunan itu tidak dihargai, yang terjadi adalah apa Bapak Mama? Raja itu ambil kembali dan harus dihukum dan dipenjara. Artinya apa Bapak Mama? Kita sedang bicarakan tentang pengampunan sebagai anugerah, sebagai berkat. Tetapi juga di sisi yang kedua, kenapa saya bilang pilihannya B? Di sini pengampunan bukan saja dilihat dalam kualitas, tapi tentang diberi dan memberi. Kita sudah diberi pengampunan, harusnya kita juga memberi pengampunan terhadap orang lain, tetapi kita tidak memberi pengampunan. Karena itu anugerah itu diambil daripada Tuhan. Tetapi Bapak Mama, lihat bagaimana raja itu mengampuni orang yang berhutang 10.000 talenta. Itu orang sujud sampai di bawah dan dia bilang, sabarlah dahulu, kami minta maaf, kami belum sanggup untuk membayar. Dan raja bilang itu, hari ini juga engkau kubebaskan. Saya melihat Bapak ada sesuatu yang penting yang kadang-kadang kita kalau sebut ini ayat, kita lupa bahwa ada satu poin penting di situ yang disisipkan oleh Matius.
ada sebuah penyesalan yang diterima dan diberikan kepada orang yang punya utang ini. Dia menyesal, ada sebuah rasa bahwa ini beta salah karena tidak mampu membayar sesuatu yang menjadi kewajiban. Karena itu Bapak Mama, ketika Bapak Mama pilih opsi B tadi, maka Bapak Mama sedang mengingatkan bahwa tiap kali kita doa minta ampun, itu sedang kita merendahkan di hadapan Tuhan bahwa Tuhan, kita susah, karena itu Tuhan ampuni kami. Sama dengan seseorang yang ada di sisi kanan Yesus ketika disalibkan, yang satu ada minta pertobatan, minta menyesal, tidak. Yang satu bilang, Tuhan kalau engkau ke Firdaus ingatlah aku, remember me. Dengan demikian Tuhan bilang hari ini juga engkau ada dalam Firdaus. Saya mau bilang begini Bapak, sebuah pengampunan bukan berarti membenarkan kesalahan, tetapi juga dia melepaskan hak untuk menuntut balas. Ketika raja itu membebaskan sesuatu, sebenarnya dia bukan mencoba untuk membuat sebuah untuk pamer, tetapi dia mau bilang bahwa apa yang engkau lakukan itu salah karena tidak berhasil menepati janji. Tetapi kemudian dia berserah penuh bahwa sebenarnya sesuatu yang kita minta dari orang lain itu menjadi sesuatu yang seakan-akan kita menuntut pembalasan. Bapak Mama, saya mau cerita satu hal nyata. Satu kali ada bapak dan ibu satu bertengkar. Saya sudah dengar bahwa ini pertengkaran ini terjadi di Rayon. Lalu kemudian hari Minggu, hari Sabtu malam ketika kunci uspu, saya lihat dua orang, satu berdiri di depan gereja, satu di pagar. Ini tidak di Onoas ya Bapak Mama. Ini di Jawa. Dan ketika saya panggil, karena majelis lain suka sekali dengan persoalan juga, saya panggil, saya bilang, saya biasanya akan lebih percaya kepada mulut-mulut jemaat daripada mulut-mulut majelis jemaat. Bukan ini, tetapi ceritanya lebih real. Karena kadang-kadang majelis jemaat ini kalau bicara dengan saya suka pakai poles-poles sedikit-sedikit. Sedangkan yang datang asli itu kadang-kadang pakai nada tinggi, nada rendah. Sedangkan majelis datang, Bapak, ada masalah. Nah itu dia flat, itu dia suka. Dia senang ya, dia naik turun keringat halus sambil bercerita penuh emosi. Dan ketika duduk bersama-sama dia bilang begini, Bapak ini tadi mengintip saya, gitu, mengintip waktu ada di hutan. Jadi kemudian Bapak ini bilang, karena dia masuk dengan seorang laki-laki, maka saya tertarik untuk intip mereka ada buat apa. Apakah tanam ubi ataukah tanam ibu di sana. Maka dia kemudian mengikuti. Dan itu kemudian dilaporkan sebagai sesuatu yang berencana untuk berencana untuk melakukan sesuatu, karena dua-dua saja di dalam itu hutan ternyata. Lalu ini ibu laporkan, ini bapak juga laporkan bahwa saya tidak tahu apa. Saya bilang besok datang bawa nasar masing-masing. Sebelum ketong berdoa, karena saya tidak belajar ilmu kebatinan, saya tidak tahu apa yang sedang terjadi. Satu bilang dia yang benar, satu bilang dia yang benar. Maka kita berdoa. Sama-sama Bapak Mama bawa nasar di hadapan Tuhan. Tetapi saya selalu percaya Bapak Mama, sesuatu yang mungkin mustahil di depan manusia tidak akan mustahil di hadapan Allah. Dan suatu kejadian kemudian terjadi, dan itu membuka mata orang lain. Padahal Bapak Mama, majelis jemaat bilang, Bapak ini, Ibu ini perempuan sudah baik. Dia ini memang begitu, biasa begitu. Tapi ternyata keadaan berbalik. Saya mau bilang begini Bapak Mama, kadang-kadang ada sesuatu yang mungkin kita lihat sulit untuk kita percaya. Tetapi harus ada kesediaan hati kita untuk mau mengakui bahwa ada banyak hal yang terjadi di luar batas kemampuan. Ketika kita melepaskan sebuah hak untuk balas dendam kepada orang lain, sebenarnya kita kepingin bilang bahwa Tuhan kami sudah berjuang untuk melupakan rasa sakit ini. Tetapi sampai detik ini kami sudah mampu lagi, maka kami pun nasar sebagai bagian bahwa kami sudah berjuang sampai titik ini, tetapi kami rasanya belum merasakan damai itu. Bukan bawa nasar sambil bilang Tuhan kasih patah di kaki kanan, tidak seperti itu. Tetapi nasar itu diberikan sebagai bagian bahwa kami bukan Tuhan yang Maha Tahu. Kami punya keterbatasan untuk mengetahui dan juga untuk melakukan sesuatu, termasuk di dalamnya untuk melepaskan orang tua. Pesan firman Tuhan yang kedua Bapak Mama.
Pengampunan dia harus bertolak dari penyesalan akan apa yang telah dilakukan dan juga menyakiti orang lain. Bapak Ibu Saudara-saudara sekalian, kadang-kadang memang ini sulit. Ini ngomong khotbah bahas ini gampang ini. Baca saja gampang, ketemu omong di orang lain juga gampang. Tetapi sulit sekali untuk kita terapkan ketika benar-benar itu menyinggung ego kita, menyinggung martabat kita masing-masing. Sepanjang jadi pendeta Mama, ketika ada majelis yang marah, mungkin simpan dendam, saya selalu pulang, kita berdoa sama-sama. Bagi saya, masalah selesai ketika saya beromong dengan Tuhan. Entah Bapak Mama nanti besok-besok lihat beta muka bangka 45, beta selalu pulang dan pergi bilang, sebelum engkau minta maaf, saya sudah dimaafkan. Karena saya tidak akan naik mimbar dengan luka di dalam hati. Saya tidak mau Bapak Mama punya waktu meninggalkan aktivitas di rumah dengan pulang tidak membawa berkah, karena segala sesuatu keluar dari orang yang tidak bisa menerima kasih sayang Tuhan dan membagikannya bagi orang lain. Karena itu Bapak Ibu Saudara-saudara, ketika kita mau mengampuni, dia bertolak dari sebuah penyesalan bahwa Tuhan kami terbatas. Mau pendeta, mau majelis jemaat, mau bupati sekalipun kami punya keterbatasan. Kadang-kadang kata-kata, kadang-kadang karakter dan ini mungkin bisa saja salah. Tetapi Alkitab bilang begini, kalau engkau anggap saudara, maka tegurlah dia dan juga ampunilah dia. Tapi kalau kemudian tidak ada penyesalan sama sekali, berdoa, doa serahkan kepada Tuhan. Ini bukan doa serahkan negatif, tapi serahkan bahwa Tuhan kami sudah juang, tapi memang dia pun karakter mungkin begitu. 1 kali omong anggap tidak tahu, 2 kali omong anggap belum paham, 3 kali omong setegur ulang-ulang tapi tidak berubah, berarti dia punya karakter. Hanya Tuhan yang bisa tolong orang yang seperti itu. Yang berikut Bapak Mama yang terakhir seperti ini. Pengampunan bukan soal rasa. Ini dari teks ini ya Bapak Mama, saya suka. Pengampunan bukan soal rasa, tetapi tentang komitmen iman roh kita di hadapan Tuhan. Ini soal ngomong tentang, aduh ini kok berat sekali. Karena kalau kita bawa perasaan dan logika, oh dia masih umur lebih bawah dari beta. Rasanya kok saya yang benar, kenapa kok saya harus memulai duluan? Tidak. Dia bicara di sini, dia bicara tentang iman kita. Ketika kita minta untuk Tuhan mengampuni kita, maka sudah sepantasnya juga kita bicara dengan Tuhan bahwa Tuhan, izinkan kami punya kekuatan untuk mengampuni orang lain. Ada orang yang biasa bilang begini, dalam buku Transformasi Konflik bilang begini, ada namanya pengampunan semu. Pengampunan semu itu yang seperti ini. Ketika saya bermasalah dengan saya punya cinta yang ada di sana itu, yang senyum dong, saya merasa oh ini jadi cinta yang saya. Saya pun cinta yang ada di sana itu, kemudian saya merasa bahwa oh ini tidak bisa, ini saya kepala keluarga, saya tidak bisa mulai duluan atau ini duluan. Ini bukan soal rasa, ini bukan soal siapa posisimu, tetapi ini soal bagaimana tanggung jawabmu menularkan kasih dari Tuhan yang setiap hari kita terima kepada orang lain dalam setiap kehidupan kita masing-masing. Berat Bapak Mama. Tetapi Tuhan bilang ini tindakan roh. Hanya roh saja bisa menggerakkan seorang untuk bisa mengampuni sesuatu yang luka begitu menyayat hati dan dalam. Bapak Mama, saya punya metode untuk melepaskan saya punya kemarahan. Biasanya begini. Ini hari saya masalah di Ibu Semi, saya akan terus baik, tapi suatu saat nanti ketika ketemu jalan sendiri, saya akan cuci bersih sampai habis. Saya akan bilang Om Seni, Om itu dia tersinggung di bagian ini. Tapi dengan demikian Bapak Mama, itu metode semakin hari membuat kita semakin akrab. Semakin hari membuat kita semakin melihat bahwa ternyata hanya dia yang mampu membicarakan keterbatasan secara terbuka. Dan saya berharap Bapak Mama juga bisa omong begitu dengan saya. Asalkan Bapak Mama jangan sampai omong dengan saya ramah dengan satu istri dan anak-anak semua. Karena pernah ada satu jemaah yang marah di pendeta sampai bilang dia punya istri dan anak itu makan dari ketumpuan persembahan tapi buat gaya macam seperti orang anggota dewan untuk istri dan anak. Yang itu Bapak Mama jangan sampai terjadi. Bapak Mama mau maki saya, makilah, karena kami diutus untuk dimaki. Kami diutus untuk pergi ke kawanan, kawan Bapak. Kawan Bapak bilang serigala. Sampai yang serigala di sini,
selamat menyelami kasih Tuhan. Semoga dari serigala bisa berubah jadi domba, dan domba itu digerakkan oleh Roh Kudus untuk bisa berbagi kasih. Tuhan Yesus memberkati kita dengan firman ini, dan amin. Kita mendengarkan persembahan pujian vokal grup Majelis Jemaat.
Terima kasih Bapak Ibu Majelis Jemaat. Bahwa malam kita akan ada dalam pengakuan iman rasuli. Karena itu mari kita bersama-sama berdiri. Bersama dengan semua orang percaya di segala tempat dan waktu, marilah kita menggerakkan pengakuan iman kita dan masing-masing berkata, percaya kepada Allah, Bapa yang Maha Kuasa, langit-langit dan bumi, dan kepada Yesus Kristus, Anaknya yang tunggal Tuhan kita, yang dikandung daripada Roh Kudus, lahir dari anak darah Maria, yang menderita di bawah pemerintahan Pontius Pilatus, disalibkan, mati dan dikuburkan, turun ke dalam kerajaan. Pada hari yang ketiga, bangkit pula dari orang mati, naik ke surga, duduk di sebelah kanan Allah, Bapa yang Maha Kuasa, dan akan datang dari sana untuk menghakimi orang yang hidup dan yang mati. Aku percaya kepada Roh Kudus, gereja yang kudus dan am, persekutuan Roh Kudus, pengampunan dosa, pengampunan daging dan hidup. Pujian kita akan dilanjutkan oleh vokal group Kaum Bapa. Untuk Kaum Bapa, kasih sayang Tuhan terhadap hati hidup ini, kalau bukan anugerah Tuhan, semua yang ada hanyalah sia percuma. Sesama manusia seperti dirimu sendiri, lakukanlah semua firman Tuhan, janganlah tinggal berdiam diri mendengar saja. Ya Bapa di surga, berapa kalikah Ku mengampuni sesama kami. Apakah Ku harus mengampuni saudaraku hanya sebab
kali saja. Tetapi Yesus berkata, melainkan 70 kali 7 kali. Kasihilah sesama manusia seperti dirimu sendiri. Lakukanlah semua firman Tuhan, janganlah tinggal berdiam diri mendengar saja. Ya Bapa di surga, berapa kalikah ku mengampuni sesama kami. Apakah Tuhan mengampuni saudaraku hanya sebatas 7 kali saja? Tetapi Yesus berkata, melainkan 70 kali 7 kali. Ya Bapa di surga, berapa kalikah ku mengampuni sesama kami. Apakah ku harus mengampuni saudaraku hanya sebatas 7 kali saja? Tetapi Yesus berkata, melainkan 70 kali 7 kali. Tetapi Yesus berkata, melainkan 70 kali 7 kali. Mengampuni, mengampuni. Terima kasih Bapak. Kita akan ada di dalam persembahan dan perayaan yang akan kembali kita dalam Jemaat Tuhan, kita hidup dan selamat karena pengampunan Allah. Sebagai orang yang telah dikasihi, mari menaikkan syukur dengan mengalaskannya menurut Mazmur 30 ayat 5-6. Mari bersama kita membaca. Nyanyikanlah mazmur bagi Tuhan, hai orang-orang yang dikasihinya, dan persembahkanlah kepada namanya yang kudus. Sebab sesaat saja ia murka, tetapi seumur hidup ia murah hati. Sepanjang malam ada tangisan, menjelang pagi terdengar sorak-sorai. Untuk itu mari kita berdoa. Bapa yang baik, kami mengucap syukur karena Bapa masih memberi kami menikmati setiap berkat dan anugerah
sukacita sampai saat ini Tuhan. Saat ini dengan keikhlasan hati kami membawa persembahan kami ya Bapa. Berkati setiap persembahan yang kami beri dan ajak kami Tuhan untuk terus memberikan hidup kami sebagai persembahan yang hidup. Amin. Sambil tabur persembahan dijalankan, kita melakukan PKJ 265 bukan karena upah. Bukan karena upahmu dan bukan karena kebajikan hidupmu, bukan kesabaranmu dan bukan pula hasil perjuanganmu. Jangan mengampuni kesalahan umatnya oleh karena kemurahannya. Melalui
Mari kita satu di dalam syafaat. Mari kita menghadap Tuhan dalam doa. Kita berdoa. Ya Tuhan, kami bersyukur Bapa bahwa setiap cinta anugerah-Mu membawa kami memasuki hari demi hari, di mana kami boleh melihat bahwa di dalam cinta dan kasih-Mu kami selalu diberi kesempatan untuk memperbaharui diri kami. Teristimewa ketika kami ada di ujung perjalanan prosesi Minggu Sengsara yang akan kami rayakan dan kami refleksikan sepanjang 7 minggu ini. Kami bersyukur minggu ini kami boleh diajak oleh Tuhan untuk benar-benar memahami arti kasih Tuhan, arti anugerah-Mu yang kami terima lewat pengampunan, yang akan kami teruskan untuk orang-orang yang ada di sekitar kami. Namun izinkan juga Bapa, ketika kami ada di pihak yang sama, kami punya hati yang mau menyesal, kami punya hati yang mau berubah, kami punya hati yang mau diperbaharui, supaya anugerah berkat-Mu tidak menjadi sia-sia. Jika suatu saat nanti kami berjumpa dengan pergumulan, bahkan mungkin yang saat ini masih menyisakan di hati kami, menorehkan luka yang begitu dalam, hari ini di hadapan Tuhan kami menyerahkan segala sesuatu, karena kami tahu Bapa bahwa ada saat di mana kami sadar bahwa ketika kami memeluk akar kepahitan sakit hati itu dengan kuat-kuat, justru kamilah menjadi orang yang terluka. Orang lain mungkin melanjutkan kehidupan dengan kegembiraan mereka, tetapi kami tinggal dengan sakit hati, dengan kepahitan, dengan luka yang ada di dalam hati kami masing-masing. Karena itu pagi hari ini kami menyapa-Mu, seraya kami mohon di hadapan Tuhan. Ya Bapa, jamah setiap hati kami, supaya ketika kami menjadi orang yang terluka, menjadi orang yang kecewa, menjadi orang yang sedang marah, baik kepada anak-anak kami maupun juga kepada orang tua kami, kepada saudara-saudara kami, di hadapan Tuhan Roh Kudus-Mu memampukan kami untuk mengampuni dengan penuh kasih, karena kami pun diampuni oleh Tuhan dalam setiap kesalahan dan kecemaran hidup kami. Bapak, jangan biarkan kami membangun kehidupan keluarga kami di atas luka yang ada di dalam kehidupan pribadi kami masing-masing. Kami ingin menjadi orang-orang yang bersyukur dan bersukacita selalu. Kami ingin melihat bahwa ternyata Tuhan tidak saja mengutus kami untuk berjalan di tempat yang dipenuhi dengan damai sejahtera, tapi juga Tuhan mengutus kami berjalan menuju tempat yang mungkin akan merongrong iman kami di hadapan Tuhan. Tetapi Tuhan selalu janjikan kekuatan bagi setiap orang yang berserah penuh di hadapan-Mu untuk benar-benar memahami betapa besar kasih dan anugerah-Mu dalam kehidupan kami. Ya Tuhan, kami bersyukur bersama-sama dengan setiap hamba-hamba kasih kami, 100 lebih jemaat yang boleh hadir pagi hari ini. Tuhan kiranya memberkati kami semua, supaya dengan cinta dan nikmat daripada Tuhan kami pulang sebagai orang-orang yang terberkati, bahkan menjadi pribadi-pribadi yang keluar dari pintu ini sebagai orang-orang yang telah mendapatkan anugerah pengampunan dari Tuhan, dan seterusnya kami akan melanjutkan pengampunan, anugerah dan berkat itu bagi setiap orang yang kami jumpai. Pagi hari ini kami bersyukur untuk setiap hamba-hamba kasih kami yang boleh mempersembahkan puji-pujian mereka, yang boleh melayani Tuhan dalam liturgi. Kami berdoa bagi majelis jemaat yang bertugas, organis, sound leader, pemanis lain, maupun juga vokal grup kaum Bapak, vokal grup Rayon Kasih, vokal grup majelis jemaat, dan sebentar lagi akan dipersembahkan pujian solo dari Opa Hibritona. Kami mohon Bapa, Engkau menyempurnakan setiap pujian-pujian yang kami angkat di hadapan Tuhan. Sempurnakan bahwa ketika kami bernyanyi, kami sedang menyampaikan kabar baik bagi orang lain, yang bukan saja memberkati orang lain, tetapi juga memberkati pribadi kami masing-masing. Kami menyerahkan seluruh
kehidupan kami, tugas dan tanggung jawab kami, pendidikan dari anak-anak kami yang bersekolah, maupun juga dengan setiap impian dan harapan yang kami bawa dalam syafaat ini. Tuhan kiranya memberkati setiap tugas dan tanggung jawab kami masing-masing di berbagai bidang. Tuhan ada ketika kami ada di luar rumah, Tuhan juga memberkati ketika kami beristirahat dalam setiap keluarga kami masing-masing. Hari ini kami satu hati berdoa bersama-sama dengan keluarga Kia untuk perjuangan anak kekasih kami Markus yang pada hari esok akan mendengarkan pengumuman kelulusan keberhasilannya ataupun mungkin keberhasilan yang tertunda di hadapan Tuhan dalam pengumuman untuk Angkatan Darat pada hari esok. Kami berdoa Bapa supaya segala sesuatu berjalan dalam kehendak Tuhan. Kami boleh berjuang Bapa, tetapi Tuhan yang tahu yang terbaik bagi kami, dan Tuhan juga yang tahu kapan dan waktunya di mana kami boleh dipercayakan tugas dan tanggung jawab tertentu. Kami berdoa bersama-sama dan bersyukur untuk beberapa saudara-saudara kami, mereka yang oleh karena cintamu, mereka boleh bersama-sama merayakan ulang tahun sejak dari tanggal 15 Februari hari ini sampai dengan tanggal 20 mendatang. Kami berdoa bagi anak Ferel Tanesi, kami juga berdoa bagi anak Gregorio Tanesi, kami juga berdoa bagi Bapak Papi Balau, anak Ida Kia, Oma Wermina Kia Bola, anak Patricio Manu, maupun juga anak Peggy Kia, Saudara Ferdi Balau, Bapak Dance Donasi, dan juga Bapak Eman dan yang boleh berulang tahun di hari ini. Terima kasih Tuhan untuk anugerah-Mu. Bahkan anak-anak kami yang menginjak usia 1 tahun, Alcantara Kenan Otto, Tuhan kiranya memberkati mereka. Biarlah mereka yang bertumbuh dalam jasmani, mereka juga dibiarkan oleh Tuhan untuk bertumbuh di dalam cinta dan pengenalan Tuhan. Bagi hamba-Hamba-Mu, sebagai bapak, pemuda dan pemudi, anak-anak remaja, Tuhan berkati hamba-hamba-Mu yang merayakan kebahagiaan dalam minggu ini, sehingga dengan cinta dan kasih Tuhan dalam syukur kebahagiaan mereka juga menjadi pribadi-pribadi yang terus diubahkan oleh Tuhan. Hari ini di hadapan Tuhan juga kami ingin berdoa bagi semua kami yang ada di tempat ini. Kami datang dengan berbagai pergumulan kami masing-masing. Tuhan tolong kami, sehingga segala kehidupan yang kami alami bersama-sama dengan keluarga, anak-anak, orang tua, kerabat, teman-teman kami boleh menjalaninya dengan hati yang terpaut pada Tuhan. Kami menyerahkan 1 minggu di hadapan kami dengan berbagai cerita dan misteri kehidupan. Tetapi kami percaya, kami mengawali minggu ini dengan berjalan menggandeng tangan Tuhan. Maka Engkau sendiri yang akan terus memberkati, menaungi dengan kami dengan segala berkat. Hamba-Hamba-Mu yang tidak datang mengabaikan undangan Tuhan dalam ibadah ini, maupun juga yang sakit, Mama Susan, Baila Boy yang juga masih dalam keadaan sakit, Tuhan jamah dan pulihkan. Bahkan Opa Oma kami yang telah memasuki lanjut usia, Tuhan berkati mereka dengan harapan bahwa mereka tetap beriman kepada Tuhan walaupun kami tidak bertatap muka, dan Tuhan juga mencintai dan mengasihi mereka sama seperti Tuhan mengasihi dan mencintai kami. Ini doa, ini permohonan kami Bapa, seluruh kehidupan kami, bangsa dan negara kami dalam berbagai kebijakan-kebijakan, secara khusus bagi Rotendao dalam pertumbuhan kehidupan ekonomi kami, maupun juga berbagai bidang-bidang lain. Kami serahkan sepenuhnya ke dalam tangan Tuhan. Biarlah Engkau turut bekerja dalam setiap alur birokrasi pemerintahan kami, sehingga tetap kebijakan-kebijakan itu mendatangkan damai sejahtera bagi kami. Demi dan semua para pelayan Tuhan, jemaat Tuhan yang beribadah pagi hari ini juga diberkati oleh Tuhan. Ini doa, ini permohonan kami Bapa, dan kami menyatukan harapan doa kami dengan bersama-sama mengucapkan doa yang Tuhan Yesus ucapkan kepada kami. Bapa kami yang di surga, dikuduskan nama-Mu, datanglah kerajaan-Mu, jadilah kehendak-Mu di bumi seperti di surga. Berikanlah kami pada hari ini makanan kami yang secukupnya, dan ampunilah kami akan kesalahan kami, seperti kami juga mengampuni orang yang bersalah kepada kami. Dan janganlah membawa kami ke dalam pencobaan, tetapi lepaskanlah kami daripada yang jahat. Karena Engkau mempunyai kerajaan dan kuasa dan kemuliaan sampai selamanya. Amin. Kita mendengarkan persembahan pujian dari Opa Henry.
walau ini berganti Kasar Tuhan gembalasi Dia yang menyertai kami jangan berdosa peganglah tangan kami untuk hidup kami di padang rumput hijau dan kami berjanji, kami pun percaya kepada Yesus kehidupan dunia, hanya kepada Dia kami selalu berharap. Walau cobaan datang dan kami Kau saja Tuhan gembala setiawan yang menyertai kami yang berdosa. Peganglah tangan kami untuk hidup kami kepada rumput hijau dan Au ia mana lolo banda au wa ia lele ia utata au pali Komana Fali au fotunga dia akame mana lolo banda sapi dina kabete mani neo ia tumba pali mana Terima kasih Opa Hendrik menegaskan kembali bahwa kita pulang bukan sebagai serigala, tapi kita pulang sebagai domba-domba yang telah digembalakan Tuhan, pulang ke kandang masing-masing. Bapak Ibu Saudara-saudara sekalian, kita ada di dalam akta pemutusan, kita baca secara berbalasan. Sebagai orang percaya kita diingatkan bahwa Allah telah mengampuni kita tanpa batas. Oleh karena itu kita pun mesti mengampuni sesama tanpa batas. Pengampunan dimaksud bukan hanya tentang melupakan kesalahan, tetapi juga melepaskan diri dari rasa sakit dan kebencian. Sebab dengan demikian ada pembebasan dari akar pahit dan kedamaian sejati akan dimiliki. Kita bersama-sama menyanyikan Kita Bakti 245. Bait yang pertama kita nyanyikan dalam keadaan dulu, bait yang kedua kita nyanyikan dalam keadaan dulu. Oleh kasih Tuhan,
Biarlah berkat-berkat-Nya selalu menaungi kemanapun langkah kakimu engkau tuju. Tuhan memberkati engkau dan melindungi engkau. Tuhan menyinari engkau dengan wajah-Nya dan memberikan engkau kasih karunia. Tuhan menghadapkan wajah-Nya kepada 166 anggota jemaat yang hadir pagi hari ini dan memberikan engkau damai sejahtera mulai dari saat ini kekal sampai selama-lamanya. Kembali saat itu kita. Kita mendengarkan warta pelayan. Jemaat Tuhan yang terkasih, Shalom. Informasi warta perayaan untuk kita Minggu tanggal 15 Februari tahun 2024. Pertama-tama atas nama Majelis Jemaat Efrata Inoas kami mengucapkan selamat hari Minggu untuk kita semua dan selamat datang bagi jemaat tamu yang telah mengambil bagian dalam ibadah Minggu hari ini. Kami juga mengucapkan selamat berbahagia untuk jemaat Tuhan yang mengalami peristiwa sukacita di minggu ini karena menemui ulang tahun kelahiran, ulang tahun pernikahan, ataupun peristiwa kebahagiaan lainnya. Dan atas nama Majelis Jemaat Efrata Inoas kami mengucapkan terima kasih kepada Bapak Pendeta Mas Alfa yang telah memimpin ibadah hari ini. Kiranya Tuhan senantiasa memberkati Bapak dalam setiap tugas pekerjaan dan juga pelayanan. Dan ibadah minggu tanggal 22 Februari tahun 2026 itu nanti akan dipimpin oleh Capik Frena Foy SSI Teo. Yang berikut informasi pelayanan untuk minggu yang akan datang, yaitu yang pertama ibadah minggu, ibadah rumah tangga Rayon Galilea hari Selasa di rumah Bapak Jonathan Noto, hari Jumat di rumah Bapak Yunus Terasik. Rayon Getsemani hari Selasa di rumah Bapak Yang Todoek dan hari Jumat di rumah Bapak Domingo Subahu. Rayon Kalvari hari Selasa di rumah Bapak Alfred Tonak dan hari Jumat di rumah Bapak Robert Sesun. Rayon Pelita hari Selasa di rumah Bapak Oktolai dan hari Jumat di rumah Bapak Yus Tonak yang akan dipimpin oleh Bapak Pendeta Marcel Bahar. Rayon Kasih hari Selasa di rumah Bapak Chris Tonak dan hari Jumat di rumah Bapak Nehemia Tonak. Rayon Eklesia hari Selasa di rumah Bapak Freddy Koto dan hari Jumat di rumah Bapak Cornelis Pailau. Rayon Bethesda hari Selasa di rumah Bapak Yakob Koto dan hari Jumat di rumah Bapak Adilau. Rayon Efata hari Selasa di rumah Bapak Fiskal Pailau dan hari Jumat di rumah Bapak Dace Turasik. Rayon Immanuel hari Selasa di rumah Ibu Rebecca Kiabola dan hari Jumat di rumah Bapak Johannes Kiap yang akan dipimpin oleh Capik Frena Boy. Rayon Talenta hari Selasa di rumah Bapak Hendrik Panggidae dan hari Jumat di rumah Bapak Paulus Bailau. Rayon Laheroi hari Selasa di rumah Ibu Sofia Bailau Sulu dan hari Jumat di rumah Saudara Feren Bailau. Dan Rayon Golgota hari Selasa di rumah Bapak Melkianus Turasik dan Jumat di rumah Bapak Yunus Turasik. Yang berikut jadwal ibadah kategorian, yaitu ibadah sekolah minggu bertempat di gereja pemimpin pengurus bab, ibadah lansia hari Senin di rumah Oma Sarci Uliwadu, pemimpin penatua di Cebon Pagi.
Ibadah perempuan kami hari Senin, wilayah 1 di rumah Ibu Yace Baila Otorasi, pemimpin Penatua Serpina Raisela. Wilayah 2 di rumah Ibu Maria Otorasi Ksau, pemimpin Penatua Trevi Otomalera. Wilayah 3 di rumah Ibu Amelia Baila Undun, pemimpin Diaken Serpice Kia Bola. Ibadah kaum Bapa hari Kamis di rumah Bapak Saul Dida, pemimpin Penatua Nikolas Soto. Ibadah pemuda hari Kamis di rumah Saudara Ramli Boy, pemimpin Diaken Regina Kiap. Ibadah remaja hari Jumat di rumah anak junior Kiap, pemimpin pengajar Selvince Oto, MC anak Malika Oto dan anak Diana Meru. Ibadah majelis atau kunci usbu hari Sabtu bertempat di gereja, pemimpin Penatua ST Kia Balong. Untuk warta lain-lain, jiwa yang hadir dalam ibadah ini 166 orang, di antaranya laki-laki 57 dan perempuan 109. Yang berikut informasi keuangan, yaitu penerimaan dan pengeluaran dari tanggal 8 sampai dengan tanggal 14 Februari tahun 2026 sebagai berikut. Yang pertama, penerimaan minggu ibadah, persembahan ibadah minggu tanggal 8 Februari tahun 2026 Rp1.856.000. Persembahan ibadah rumah tangga Rp1.697.000. Persembahan ibadah kategorial Rp608.500. Total penerimaan Rp4.161.500. Sedangkan untuk pengeluaran, dengan total pengeluaran ada 8 dan dengan jumlah pengeluaran ada 8 dan total pengeluaran Rp1.003.000, sehingga sisa saldo untuk minggu ini Rp3.158.500. Ini saja yang dapat disampaikan kepada kita semua melalui warta pelayanan hari ini. Atas perhatian jemaat Tuhan diucapkan terima kasih, dan saya minta kesediaan dari Ibu Esti untuk membantu kita dalam lelah. Shalom, Bapak dan Mama. Ini ada lelang yang dibawa oleh jemaat Tuhan. Mari kita mengambil bahagian di dalamnya. Dan saya selalu somai pinang Bapak. Mari Bapak kita bersama. Silakan angkat. Oke Bapak dan Mama, ini ada ketimun 1 kantong plastik. Ketimun 1 kantong plastik 1 kali 25.000. Kita yang darah-darah tinggi ini pasnya. 1 kantong ini 25.000 1 kali. 1 kali 25.000, 50.000 1 kali, 2 kali 50.000, kalau tidak lagi 3 kali 50.000. Siapa tolong ayah? Yang berikut lagi ada, ini bukan 1 kantong kecil, tapi 1 kantong besar. Ini jagung muda, 1 kantong besar, 1 kali 25.000. 75.000 1 kali, 2 kali 75.000, 3 kali 75.000. Mama Ita. Yang berikut lagi ya, ganti pemain sayap kanan. Berikut lagi 1 ikat jagung 25.000 1 kali, 50.000 1 kali, 2 kali 50.000, 3 kali 50.000. Mama Lore. Berikut lagi, ini banyak sekali ya Bapak dan Mama. Ya. Dia 1 ikat besar. Karena dia 1 ikat besar 35.000 1 kali, 50.000 1 kali, 100.000 1 kali, 2 kali 100.000, 3 kali 100.000. Mama Nona bisa, Mama Nona bisa.
Semua jemaat Tuhan yang mengambil, semua jemaat Tuhan yang memberi diberkati oleh Tuhan Yesus Kristus. Salam. Bapak Mama Shalom, ada 3 hal yang ingin saya sampaikan. Yang pertama, informasi bagi kita sekalian, panitia Impel Pasca tahun ini akan dilayani oleh Bapak Ibu Jemaat Rayon 1 sampai Rayon 6. Sehingga mohon kesediaan Bapak Ibu ketika didekati oleh majelis rayon masing-masing untuk pelayanan tersebut. Kemudian yang kedua, di kita di tengah-tengah ini sampai di belakang sana tuh Bapak Mama ada dapat lihat tempat sampah itu baru dibeli Bapak Ibu. Mohon untuk tidak memasukkan ludah Filipina, tetapi sampah-sampah yang ada di tempat duduk itu tolong taruh di situ. Itu kasih dekat sekali dengan Bapak Mama supaya jangan lagi mengotori rumah Tuhan dengan sampah plastik yang ada. Yang ketiga terakhir, Bapak Ibu saya agak kecewa sebenarnya karena ketompong ubi di belakang itu sudah berubah jadi ibu. Karena ternyata ada sapi-sapi nacal yang masuk di sana dan memang biak dengan ubi tersebut. Ini terjadi Bapak Mama karena pintu pagar tidak tertutup dengan rapi. Bapak Mama tahu kira-kira penyebabnya apa? Beberapa majelis jemaat ini berdasarkan keterangan ya Bapak Ibu. Majelis jemaat bilang beberapa kali datang pintu tidak tertutup karena ada anak-anak yang main wifi di sini, kalau kemudian jalan karena tidak sanggup tutup pintu maka dibiarkan. Jadi mohon Bapak Mama yang punya anak dan lain sebagainya, tolong dikondisikan. Kasih dia olahraga di rumah supaya kalau bisa tolak pagar maka dia juga harus bisa tutup pagar. Nanti akan kami tulis mohon tutup pagar. Jangan sampai juga lupa, gitu ya. Jadi kalau Bapak Mama punya ini mau tanam ubi lagi boleh. Karena yang ubi sudah tercabut itu kita ubi sama-sama. Jadi siapa tahu ada yang rela hati untuk sebentar sore datang tanam ubi yang di batang sudah cabut itu boleh ya Bapak Mama. Itu saja saya hanya mau bilang ini kita punya kekayaan, kita diberkati dengan wifi yang sudah ada di gereja, tapi mohon kita juga harus punya tanggung jawab yang baik. Mama Koster beberapa minggu yang lalu bilang tisu-tisu berterbangan di ruang konsistori karena selain ini pakai juga tisu-tisu gelap minyak, mungkin karena akan video call atau mungkin bermain dengan face to face, jadi soalnya bisa harus filter HP tidak mumpuni sehingga harus lap dengan tisu. Jadi ya itu mohon dikondisikan Bapak Mama, tolong bilang kami tidak melarang. Justru kami bersuka cita anak-anak datang bikin rame di gereja, tapi bikin rame yang bertanggung jawab. Terima kasih, sejak kita berdiri, Bapak Mama sampai selamat kita menyanyikan pujian hari ini. Bapak Mama semua, salam. Ibadah kita telah selesai.